nggak ngerem, nggak ngegas, dia kasih sendiri torsinya. Itu kita perlu tuh slip sedikit ya, tuh slip sedikit. Stability control dia, anti slip dia itu jauh lebih gampang diatur dan dikontrol. Mode, tapi dia nggak terlalu santan ya, terus pedes beneran. Terus selamat datang kembali di segmen Triview, Trip and Review bersama Koko Mobil. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, Chery Tiggo 8 CSH. Mobil yang fenomenal, mobil yang menarik dengan harga yang dijual, harga yang dipasang, fitur-fitur yang diberikan, banyak banget yang penasaran. Dan hari ini Koko kemarin di trip 1 udah bawa teman-teman jalan-jalan keliling kota Surabaya sambil cari kuliner. Hari ini di trip yang kedua dengan mobil yang sama, kita akan jalan-jalan keluar kota, tanjakan yang biasanya aku lewatin, Cangar. Terus kemudian kita akan makan juga di kota Batu, serta rute ke Cangarnya kita hari ini coba agak berbeda. Bahkan salah satu rute yang Koko mungkin belum pernah coba ya, setahu Koko sempat cek di Google Maps kemarin. Jadi seperti apa rasanya dibawa keluar kota. Hari ini ada kombinasi jalan luar kota, jalan tol, tanjakan lumayan ekstrim. Kemudian kita turun juga dari area gunung ke perkotaan lagi. Ikutin terus di review part 2 kali ini dengan Chery Tiggo 8 CSH. Nah, sebelum Koko berangkat dan nyetir sambil cerita ke sobat Koko Mobil, Koko pengen jelasin kondisi kita ketika berangkat ya, karena ini sebuah mobil plug-in hybrid. Supaya fair, Koko harus ngomong di awal. Jadi odo dia ini 3500, 3509, ini mobil test drive dari Chery Manang yang cabang di Prapen Surabaya. Thank you unitnya. Boleh teman-teman kalau ada kebutuhan dengan mobil-mobil Chery Tiggo 8 CS atau yang lainnya, hubungi di Chery Manang. Biasanya Koko sama Mbak Nia sih gitu. Baterai itu sekarang posisi di 44%, sengaja Koko memang tidak charge ya. Kenapa Koko nggak charge? Karena untuk maksimalkan range elektrik dan segala macam, Koko yakin sudah banyak media yang mencoba lebih dulu dari Koko. Tapi Koko pengen jalan seperti kita di skema kehidupan sehari-hari. Artinya apa sih? Kadang kita nggak sempat ngecas. Justru disitulah kita mengandalkan sistem Chery Super Hybridnya, bener nggak? Nah, di situ Koko mereplikasi kehidupan kita sehari-hari. Ya udah, apa adanya, baterainya sisa berapa, kita jalan, kita cek sistem hybridnya seperti apa, kehematan seperti apa. Ada menu juga. After the reset, Koko akan reset. Nah, tapi after the reset ini sudah Koko nol kan, cuman ada kilometer per jam dan berapa kilo sejak di reset. Tapi konsumsinya itu adanya di last 50 km dan itu nggak bisa di reset. Ya udah, kita ikutin karena kita akan jalan sekitar 200 kilo hari ini. Jadi last 50 km harusnya grafisnya terus bisa menggambarkan pure dari trip kita hari ini gitu. Jadi bensin itu tulisannya di bawah setengah, tapi tulisan range-nya 351 km dan Koko akan taruh di hybrid mode. Jadi di sebelah sini itu ada electric vehicle mode dan ada hybrid electric vehicle. Koko akan taruh saja di hybrid, jadi sesmart-smartnya mobilnya, karena di sistem hybridnya itu kita cek ya di sebelah sini itu. Sebentar, di power saving mode itu ada force itu jadi kita bisa pilih berapa baterai yang kita mau untuk disisakan. Tapi Koko enggak, Koko pakai smart dan ada initial ini enggak terlalu dijelaskan. Smart deh, Koko pokoknya taruh di hybrid smart, udah biar mobilnya sepinter-pinternya dia mau ngatur seperti apa. Tekanan ban juga kemarin sudah kita sempat sesuaikan di sekitar 33 sampai 34. Koko belum lihat sih di stikernya berapa sih kemarin. Oke, di stikernya tidak ada ya, tidak ada stiker rekomendasi untuk tekanan ban. Oke, kita coba cek di sebelah sana. Tuh, cakep ya, jadi dapat unit tes warna hijau. Terus yang pertama ketika kita dari luar tuh ini loh, handle-nya ini loh, electronically operated. Nah, kan Koko tebak di sebelah sini. Jadi saran dia di wait. Oh oke, saran dia di 33, tapi kalau lagi penuh di 38. Ya udah, kita di 33 aja. Kita cuma bertiga hari ini bawa barang, meskipun orangnya gede-gede, cowok-cowok nih. Chery Tiggo 8 CSH dengan posisi baterai 40%-an. Kita berangkat ke arah Cangar dan Malang. Tes dalam kota udah di part 1, sobat. Lihat ya, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Koko langsung akan mulai, nanti kita ngobrol mungkin di jalan tol atau di jalan luar kota. Let's go.
Oke, kita langsung masuk di jalan tol. Jadi impresinya seperti yang kemarin di part 1, feels like electric car. Jadi benar-benar kerasa bukan hanya sebuah hybrid, plug-in hybrid, tapi kerasa sebagai sebuah mobil listrik. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia ini punya motor listrik yang gede. Motor listriknya ini setara seperti kompetitor-kompetitornya di electric car ya, beberapa, nggak semua kan. Ada memang beberapa electric car yang menawarkan motor listrik yang begitu powerful, kenceng banget. Tapi untuk daily, dia ini sudah punya motor listrik 204 horsepower dan torsi 310 Nm, dimana untuk menghela mobil bodi segini udah lebih dari cukup. Apalagi dia ini adalah electric motor, jadi torsinya itu 300 ready dari awal. Kita overtake ini di jalan perkotaan tuh enak banget, smooth tapi powerful. Jadi kalibrasi, jadi begitu kita injak pedal gas itu di dalam kota, dia smooth, tapi kita injak dalam dikit langsung spontan keluar di dalam kota tenaganya. Gimana dengan kecepatan tinggi ini? Sekarang kita di 96, masih sangat oke ya. Dan kok dari tadi di hybrid, mungkin kita lagi nggak terlalu perlu maps-nya. By the way, layarnya di tengah gede banget. Aku mau ajak kita lari ke bagian ini yang kelihatan energinya ya. Jadi kelihatan mesinnya lagi nyala atau enggak, itu kita bisa kelihatan di settingan dan new energy tuh. Jadi bener-bener wah, diingetin you have been distracted gitu. Jadi dia ada kamera yang ngelihat ke mata kita dan dia ngelihat kita ngelihatnya ke arah depan apa enggak nih. Waduh, diawasin nih sama Chery Tiggo 8 ya. Oke, by the way, kita udah jalan 11 kilo dan sekarang baterai berada di posisi 31%. Tapi tadi di dalam kota sangat macet ya. Mungkin jam berangkat sekolah, jam berangkat kerja. Sekarang kita jam 8:13 pagi. Jadi tadi macet banget. Jadi bisa dibilang 1 kilo itu habisin 1,5% lah ya, kurang lebih, nggak sampai 1,5 lah. Jadi benar, kalau kita lihat klaimnya dia 100%-nya sekitar 90 kilo ya benar, segituan kurang lebih. Kemarin dalam kota aku juga udah ngomong. Nah, balik lagi ke powernya. Jadi kenapa aku bilang feels like electric car beneran? Karena power motor listriknya gede. Dan memang mayoritas itu ketika kita nyetir, mayoritas itu memang pakai motor listrik gitu ya. Jadi kalau sobat mampir ke websitenya Chery Indonesia, dia itu mengklaim powernya sebesar power motor listriknya, bukan power motor listrik ditambah mesin. Jadi gini, aku mau jelasin. Ini menarik nih. Jadi China itu dia bikin mesinnya dia sangat efisien. Memang fungsinya kebanyakan terutama di kecepatan mungkin di bawah 80, di bawah 100, itu memang hanya sebagai generator gitu. Apalagi baterai dia kan gede banget, 18,3 kWh. Jadi dia itu ingin memfungsikan mesin sebagai generator aja. Jadi mesin ini powernya emang nggak terlalu gede, tapi dibuat seefisien mungkin untuk charge the battery. Nah, dia bisa menggerakkan mobil nggak? Gue bisa, dia bisa. Jadi ini series and parallel hybrid at the same time. Nah, dia bisa menggerakkan mobil, tapi kalau kita lihat speknya, dia one speed direct hybrid transmission. Jadi cuma satu percepatan aja mesinnya. Artinya apa? Koko yakin dia hanya dirancang untuk menggerakkan mobil ini di kecepatan tinggi gitu. Nggak mungkin cuma satu gear dia untuk kecepatan rendah. Berarti kan di kecepatan tinggi dia tidak akan efisien gitu, akan menggunakan RPM tinggi. No, Koko yakin pasti dirancang untuk kecepatan tinggi saja. Sehingga di kecepatan bawah tadi aku bilang rasanya itu full elektrik. Sekalipun mesinnya dia nyala untuk ngecas baterai, itu benar-benar kalau kita lagi udah jalan ya, hampir nggak kerasa. Cuman 2%, 1% lah getaran atau suara yang masuk, benar-benar halus banget. Dan Chery memang bikin mesin ini khusus untuk mesin hybrid mereka, karena diklaim thermal efisiensinya itu bisa sampai 44,5% sobat. Ini yang kok amaze ya. Nah, by the way, trip kali ini kan ada aku bilang disupport oleh unitnya dari Chery Manang yang di cabang Prapen Surabaya. Jadi aku benar-benar sama sekali nggak di-endorse, nggak dibayar sama Chery. Tapi yang tadi aku sebutin memang itu satu beberapa teknologi dan fitur yang aku cukup amazed gitu ya. Aku cukup terkesan gitu. Thermal efisiensi 44,5%. Bahkan Toyota pun ngeklaim Dynamic Force Engine mereka yang ada di Foxy, yang ada di Xenix pertama kali keluar di 2017 atau 18 di US, itu 39%. Dan mereka sangat bangga, mereka bilang this is one of the highest thermal efficiency di mass production automotive industry gitu. Tapi sekarang China bahkan
merek China yang lain juga udah ngeklaim ada yang 47%. Wow, gitu. Nah, mesin bensinnya ini juga punya kompresi yang begitu tinggi, 14,5. 1:14,5 kompresinya. Jadi memang Koko lihat dirancang benar-benar mungkin pakai Miller cycle ya, aku belum baca. Jadi kan dulu ada cycle yang normal, ada Atkinson cycle, itu hemat untuk hybrid Toyota. Tapi kebanyakan yang baru itu pakai Miller cycle, katanya lebih efisien lagi gitu. Kita lihat maps dulu. Oh oke, kita disuruh lurus naik langsung ke tol Mojokerto. Oke, kita sebelumnya ke arah Cangkar nggak lewat sini ya. Tuh, kita sikat ya, tol Mojokerto. Nah, balik lagi ke powertrain ya. Jadi di powertrain dia ini bener-bener akhirnya efisien, sangat bertenaga, dan halus. Yang paling penting tuh halus. Jadi anggap aja gini deh, ini anggap aja kita bisa charge dia 100 km jalan tanpa nyala mesin bensin. Ya, yang pertama. Kedua, anggap juga dia itu kalau waktu 100 kilonya udah habis, dia bawa generator atau dia bawa genset gitu ya. Jadi halus banget. Dan yang ketiga, anggap aja di kecepatan tinggi, gensetnya itu bisa bantu dorong mobilnya. Cakep banget. Nah, dari tadi mesin bensin itu belum nyala dan range masih seperti kita berangkat 351 kilo. Jadi kita tuh bayangin deh, kita tuh mau PP Surabaya ke arah Batu. Oh, by the way, aku belum ngomong ya kulinernya kemana. Ikutin aja deh, ini kuliner yang terkenal ya. Nah, jadi bayangin aja kita kalau pakai mobil kayak begini yang range-nya itu bisa sampai 1300 kilo klaimnya. Itu kita berangkat dengan baterai nggak sampai setengah, bensin cuman 1/4 lebih dikit. Itu sama sekali nggak worry loh. Berdasarkan teori, nanti kita buktikan. Aku nggak akan isi bensin, hari ini aku nggak akan isi bensin. Karena dari teori, tadi itu harusnya dia bisa melaju sekitar hampir 400 kilo dari onboard komputer dia. Sedangkan ini cuma mau 200 kilo. Jadi, lihat kan sebetapa memudahkannya sistem plug-in hybrid yang efisien. Jadi, not just any plug-in hybrid, karena plug-in hybrid itu dulu sempat agak tersendat developmentnya karena banyak yang mikir kalau bawa baterai gede kan plug-in hybrid baterainya harus lebih gede daripada hybrid, itu akan bodinya berat, masih bawa mesin lagi, jadinya ketika baterainya habis dia jadi mesin yang boros gitu. Tapi karena sekarang banyak kecanggihan terutama dari brand-brand China termasuk Chery yang kita gunakan hari ini, itu meskipun dia baterainya lagi habis, dia tetap bisa sangat efisien konsumsi BBM-nya dalam mengecas baterainya, mengecas sistem hybridnya, nyala dan matinya seperti apa, kita akan coba. Ini dari tadi Koko setirnya dijagain terus sama lane keeping assist, jadi kita memang diajarin buat patuh dengan peraturan. Kalau pindah jalur harus nyalain sen, baru lane keepingnya nggak menahan kita di jalur tersebut. Luar biasa rasa mengemudi dari Chery ini. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Oke, sekarang mengenai keheningannya ya, senyapnya. Jadi dia ini menggunakan double glass. Tuh, begitu dibuka ternyata sekencang itu ya. Jadi ditutup itu langsung kayak ada di dunia yang berbeda. Kalau kita ngomong mobil harga 500 jutaan ya, ini sih wow menurut gue ya. Untuk ban juga minim, tapi yang paling impresif adalah keheningan dari environment sekitar, samping dan depan. Itu yang impresif sekali. Kalau dari ban, dia hening, sama sekali nggak mengganggu, jangan salah. Tapi yang paling yang lebih nggak masuk akal di kelasnya itu adalah keheningan samping-sampingnya. Kemarin waktu di dalam kota, aku tuh nyetir di tengah kemacetan yang biasanya banyak motor lewat, itu yang biasanya berisik, itu hening sekali ketika aku matikan musiknya. Mesin bensinnya kan nggak nyala tuh dalam kota, kemarin kita pakai electric full, terus berarti cuma suara hembusan AC yang halus, dan itu begitu hening sekali ketika kita di tengah motor-motor yang banyak lagi nyala sekalipun di kemacetan, yang mesinnya itu di sebelah-sebelah kita.
Nah, lanjut di jalan tol seperti ini, keheningan sampingnya, depannya, road noise-nya sangat minim. Untuk SUV setinggi ini apalagi ya, yang pastinya lebih berat dalam melawan angin, akan lebih banyak suara dari gesekan angin dengan bodi serta kacanya dia. Wow, bravo Cherry. Nyaman ya. Ini by the way tolnya tembus ke Jakarta loh. Oh, langsung Sikat. berangkat. Cukup dah tapi nggak cukup ya. Hah? Nggak cukup ya? Isi bensin lah. Hening ya tapi ya. Sunyi ya. Jadi bayangin kalau kita keluar kota, anggap aja Surabaya Jakarta deh, seharian enak ya. Enak. Aman ya. Dan Surabaya Jakarta itu cuma 800 kilo. Ini mobil dikirim 1300 kilo baru perlu ngisi bensin sama listrik. Berarti sekali ngecas full Sama beres. bensin full Bisa. 1300 kilo. Oh, Keren ya. asik. Keren. Nah, ini baterai kita udah turun ke 26% dan ini tuh bensinnya udah turun, berarti dia udah nyalain mesin hybrid. Mau cek? Cek, yuk cek. Seri, kemudian masuk di setting. Tuh, mesin hybridnya juga lagi gerakin roda nih, merahnya yang ke sini sama sambil ngecas. Jadi di kecepatan tinggi dia wow. Oke. Jadi ini lagi di mode yang paling kompleks loh. Ini lagi di mode yang paling kompleks nih. Mesin gerakin ban, ya kan? Mesin charging baterai, dan motor listrik juga hijau lagi gerakin ban. Wih, berapa arah nih penggerakan energinya. Tapi yang penting itu tadi, kita waktu berangkat berada di smart mode. Jadi yang paling pintar dia, bukan kita. Mumpung lagi nggak panas, kita buka yuk, kita nikmatin panoramic roof-nya. Cakep ya? Cakep. Ini mobil maksudnya kurang apa sih? Hening, efisien iya. Bahkan kita buka panoramik pun suara angin nggak denger ya. Biasanya kan ada bus di atas. Nggak ada loh. Kedengeran sih, mesinnya kerja kedengeran sih. Dikit banget tapi kayak suara sing gitu. Tapi getaran nggak ada. Sama sekali di pedal gas di mana nggak ada getaran. Keren. Jadi intinya begini, ketika baterai itu berada di posisi 20%-an, nggak tahu di 20 berapa persen, mesin otomatis nyala untuk charging the battery. Nah, ini Koko juga sempat nonton di media yang lain, nge-review emang Cherry sistemnya di 20%-an dia udah charging back. Untuk plug-in hybridnya di 20%-an dia udah ngecas lagi. Nah, itu mungkin titik paling efisien dan juga titik paling awet untuk baterainya. Karena kalau baterai yang masih ada lithiumnya, dia kan pakai lithium polymer ya, LiPo kalau nggak salah baterainya ini. Itu kalau di bawah 20% dia akan lebih cepat rusak, memperpendek umur baterai itu secara keseluruhan. Gitu. Impresif, tenang, efisien, power ya, kita coba power ya. Ya triple digit speed ini. Tuh masih ngisi ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan kerasa motor listriknya masih dorong karena torsinya begitu instan, bukan torsinya mesin bensin tuh. Senyap tapi luar biasa, impresif senyapnya. Ini setara mobil-mobil Jepang tuh 1 M ya, senyapnya ini setara di atas 1 M, bisa-bisa dia setara 1,5 M. Wow. Oke, sekarang kita lagi testing sistem ADAS-nya untuk self driving ya. Jadi jarak ke depan, jadi Koko set cruise control di 105 speednya. Kemudian jaraknya Koko set agak jauh. Kemudian lane keeping assist-nya dia kerja juga untuk jaga mobil di tengah jalur karena garisnya jelas ya di sini. Udah, jadi dia nyetir sendiri. Nah, berapa detik sekali disuruh pegang setirnya ya. Asik banget, asik.
gak nginjek gas ini, Bro? Enggak, gas, rem, setir enggak nih. Dan dia jaga jarak sendiri sama tuh mobil Innova di depan tuh. Right. Please take over the vehicle, drive with caution. Tuh, hati-hati setirnya meskipun kita lagi nggak pegang gitu. Ini apa? Cherry ini kayak mama-mama ya. Iya. Dari tadi itu kayak hati-hati Hati-hati. gitu. Tapi itu yang baik, memang itu yang benar gitu. Kita nyetir emang harus hati-hati. Itu juga kelihatan di kamera utama ini ya. Kaca atas kebuka kelihatan, setir kelihatan, pasti cakep banget tuh pemandangannya. By the way, thank you dukungan para sobat toko mobil yang udah subscribe, nyalakan tombol lonceng, follow di sosmed yang lain. Karena ini kita lagi pakai kamera yang baru nih, harusnya amin-amin lebih cakep ya, supaya sobat bisa lihat, rasain video kita sambil nyetir tuh lebih mantep lagi gitu. Dah, ini intinya cakep, Tuh, mau mati. enak sekali nyetirnya. It felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like Oke, jadi kita turun di daerah Kota Mojokerto. Kelihatannya tadi daerah Ngoro deh, daerah ini industri. Nah, jadi kita tujuan pertama kita adalah melewati rute Cangar seperti di review-review sebelumnya. Dan kita sekarang turun di jalan, bisa dibilang jalan luar kota ya, atau antar kota. Dimana ini sebenarnya jadi ciri khas kalau kita tuh lagi road trip. Karena memang sih 10 tahun terakhir ini Indonesia punya jaringan jalan tol yang begitu panjang. Tapi pada prakteknya seringkali kita tuh turun ke jalan-jalan luar kota kayak begini, dimana kita harus nyambungkan, nggak mungkin ya jalan tol itu ke semua kota gitu. Misalnya kalau kita mau Surabaya ke Kediri, kita akan turun di tol yang dekat Kertosono, terus kita nyetir jalan luar kota kayak begini. Sama, makanya aku hari ini set rutenya aku nggak mau lewat tol biasanya, karena itu kita udah sering lewat turun tol Pandaan ya. Tapi hari ini kita turun tol Mojokerto supaya ini kita rasain tuh jalan-jalan bergelombang. Kita harus mungkin overtake truk, overtake mobil lain, harus belok-belok, kecepatannya nggak bisa konstan kayak jalan tol. Itu kadang-kadang kita bisa lebih merasakan keseluruhan engineering dari sebuah mobil. Dan hari ini yang kita lagi uji adalah ya ini Cherry Tiggo 8 CSL. Tuh overtake. Ini jalan udah mulai ada gelombangnya ya, nggak kayak di jalan tol ya. Dan menurut Koko, suspensi dia untuk jalanan luar kota itu enak. Nah, enaknya begini. Dia itu kayak travel awal. Sebenarnya kita udah bisa rasain ini di jalan dalam kota sih, tapi di jalan luar kota lebih kelihatan lagi. Jadi bayangin suspensi itu travel segini. Travel awalnya atau goyangan-goyangan kecilnya itu dia lembut. Tapi ketika kena 30-40% travelnya itu dia baru mulai mengeras, alias mungkin ini menggunakan progressive spring atau progressive damper gitu. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ketika kita nggak terlalu gede gelombangnya atau lubang jalannya itu nyaman, empuk. Tapi ketika gede banget kita nggak sampai mengayun sekali dua kali, no, cukup stabil. Jadi kontrol kendali dari mobil ini tuh pertama mungkin kerasa sedikit limbung, tapi begitu dia stop di titik tertentu, di travel tertentu, dia itu langsung mantap, stabil. Jadi memang dia bukan mobil yang sporty ya. Dari setir juga bukan mobil yang sporty. Dia setirnya agak artificial ya, kerasa electric car banget gitu loh. Electric car ya umumnya begitu ya, electric car. Tapi ngomong pengendalian dari sisi kita confidence ketika kita overtake orang segala macem, body control itu baik, sangat baik. Tapi dilengkapi dengan kehalusan serta kenyamanan di travel awal tadi itu sangat enak. Intinya kalau jadi penumpang pasti nggak mabuk deh. Nah nanti Koko mau jadi penumpang di sesi yang berikutnya di mobil ini ya. Ini di jalan beton, suaranya ya sing gitu, senyap. Ini ya di jalan bukan tol itu hampir kayak nggak ada suara environment gitu loh. Di 60 km, 70 km ke bawah ya,
Sangat menyenangkan. Wah, seru ya. Kok nggak pernah lewat jalan ini ya? Atau mungkin pernah tapi jarang mungkin ya. Oh, ini ada rel kereta. Nah, jalan-jalan kayak gini tuh loh, yang kita perlu tes sebenarnya. Makanya aku hari ini cari rute yang sedikit agak berbeda, sobat. Ini kita udah mulai nanjak, tapi yang aku mau highlight bukan tanjakannya, karena kita nanti di Cangar akan lebih menanjak lagi. Tapi yang aku mau highlight adalah ini jalannya udah banyak banget tambalan aspal, dimana artinya nggak rata ya. Dan di belakang gimana rasanya? Senyap banget, nggak ada goyang-goyang sama sekali. Nggak ini ya, nggak over kayak limbung, mabuk gitu nggak ya? Bener. Nah, ini. Jadi overall itu kayak menurutku ini mobil buat jalanan luar kota ya. Sempurna ini, sempurna banget. Karena kita body control masih oke. Kenyamanan sangat mantap, serius, enak, aku suka. Jadi nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu empuk sampai limbung juga. Pas gitu komposisinya. Jadi kayak kalau reviewer luar negeri itu bilangnya composure-nya itu bagus suspensinya. Terus waktu mulai penanjakan kayak gini, stop and go kayak gini, ada macet apa, motor listriknya itu bikin dia serasa ringan banget. Ini kalau kita pakai mobil mesin bensin, apalagi non turbo, udah mulai kerasa, mulai ngos-ngosan dikit gitu. Tapi kalau di sini, bahkan tadi kita beberapa kali overtake di tanjakan, ya nggak ada masalah. Pokoknya 0 ke 100 mobil ini udah way more than enough deh. Kita nggak usah mikirin jaga jarak jauh-jauh untuk mau apa overtake segala macam, nggak deh. Sikat aja langsung gitu. Jadi enak. Nah, ketika kita sikat, body controlnya juga mendukung. Jadi buat keluar kota, makanya aku bilang sempurna gitu. Kita ketemu di tanjakan Cangar ya. Oke, kita udah ketemu lagi sama Cangar akhirnya. Nah, setting mobilnya aku mau drive mode-nya. Kita tadi kan di Eco. By the way, tadi kita tuh di Eco ya. Udah more than enough. Tapi karena kita masuk ke tanjakan tinggi, kita masuk sport mode. Jadi aku nggak lagi mikirin kehematan hybridnya, kehematan mesinnya, no. Tapi ini kerasa mesin langsung nyala terus dan RPM ketahan di lumayan tinggi. Kedengeran lah mesin, tapi masih sangat refine. Tapi powernya langsung ya, langsung powernya. Ini mode borosnya lah, tapi mode kenceng. Dan ini tanjakannya udah mulai kelihatan, mulai tinggi banget. Dan tuh, nah ini yang paling sering motor nih. Ini kita tanjakannya langsung belok gini, tinggi banget, langsung naik. No problem ya, aduh motor listriknya. Kalau sebelumnya kita pakai mesin-mesin bensin, sekarang pertama kali nih aku pakai yang hybrid dan mostly electric base. Sangat ringan, kayak jalan rata, swear kayak jalan rata injak gasnya. Tuh, speed 70 nih. Enteng banget. Jadi pengen ke Cangar tiap hari. Nih ya, tinggi lagi ya. Kita naik ya, sikat. Enteng. Emang kerasa bodinya agak gede ya, dengan jalan sekecil ini kerasa bodi agak gede. Tapi masih sangat oke body control dan handlingnya. Kita sikat lagi. Enak. Tuh, tanjakan lagi ya, naik lagi, sikat ya. Tuh, tinggi banget di atas. Sikat, naik. Langsung loh powernya. Mesinnya emang kedengeran ya langsung ya. Tapi tanpa takut-takut, tanpa ngeri-ngeri, langsung naik terus tanpa keraguan naiknya. Sikat langsung.
Cangar enteng hari ini. Nanti pas tinggi kita tes start dari nol ya. Seberapa wheel spin atau nggak wheel spin bahkan kita nggak tahu, karena kalau kita menggunakan motor listrik, sobat, itu gimana ya jelasinnya? Dia itu kan pengaturan powernya itu jauh lebih bisa diatur lebih sering. Jadi dalam satu detik itu bisa puluhan bahkan ratusan kali lah hertznya itu untuk mengatur powernya, sehingga traction controlnya dari motor listrik biasanya itu lebih pintar karena dia lebih mudah diprediksi dan electronically control, bukan kayak mesin bensin yang kita harus nunggu turbo nyala segala macam. Intinya stability control dia, anti slip dia itu jauh lebih gampang diatur dan dikontrol. Itu kelebihan mobil yang penggeraknya based on motor listrik utamanya, baik plug-in hybrid kayak begini maupun mobil listrik, sehingga kemungkinan nanti kita cari tanjakan yang kita mau berhenti kemudian kita start, harusnya wheel spinnya harusnya nggak over. Cakep ini. Nah, dia ketika di tanjakan gini baterainya berkurang ke 16% ya. Ini pertama kali aku lihat di bawah 20% sejak kemarin dalam kota, dan tadi di tol pun, di jalan luar kota pun masih di atas 20%. Nah, jadi memang konsumsi listriknya mungkin cukup boros ya. Namanya juga tanjakan kan nggak mungkin irit gitu. Kita balik ke normal mode nih. Di normal mode pun masih enteng loh. Wih, pemandangannya indah. Jam 9:30 pagi tapi mendung ya. Coba kita buka nih. Cakep. Aduh, dinginnya. Di MID sih 25 derajat, tapi di tangan Koko sih dengan anginnya, aduh, seger banget. Nah, ini mulai masuk Taman Hutan Raya Air Surjo. Cakep. Nah, ini tanjakan tingginya nih. No trouble sama sekali. Oh, ini tinggi banget nih. Tinggal injek aja gasnya. Aduh, paling suka aku kalau di sini, sejuk banget. Suhunya udah turun nih, turun 1 derajat lagi. Cakep ya. Tuh, hutan beneran kan. Tinggi loh ini, nanjak terus loh. No problem sama sekali tapi. Overall sangat senyap ya. Nggak kita gereng-gereng kayak mobil bensin biasanya, ini jauh lebih senyap. Gitu. Nah, untuk jalan yang mengayun serta banyak lubangnya gini, memang dia di sini sedikit terasa ada mengayun ya. Jadi sedikit mengayun. Ya karena kalau di jalan normal bantingan dia lembut. Gitu. Oh, auto headlampnya juga langsung nyala. Dan lampunya ini tadi malam aku sempat pakai dalam kota, terang banget memang, terang banget. Kita sambil di hutan-hutan pegunungan, kita buka kaca atas bisa nggak nih, gimana? Oh, ini buka kaca atas. Nah, itu gunanya panoramik tuh. Tuh, jalan belok-belok. Enak ya kita. Nah, ini tanjakan tinggi nih. Asik ya, jalannya asik. Ini belok ya, patah ya. Tuh, patah, langsung patah kiri. Pol. Ini tinggi nih, ini salah satu tertinggi nih. Nggak ada masalah. Enteng banget, ampun. Cakep ini. Serius. Ya memang nature-nya SUV sih, harus bisa ya lewat ginian. Tuh, tanjakan lagi ke kanan, kita sikat. Injek gas cuma dikit. Cakep, tuh dingin banget. Dingin loh ini anginnya. Seger.
cakep. Porsi yang kebuka dari sunroofnya juga gede loh, bisa lebih gede lagi. Seru nih. Udara seger. Aduh, cakep. Nah ini rute yang gantian nih. Agak sempit karena ini rute salah satu bisa dibilang rute jurangnya. Aku buka deh biar kelihatan. Jadi ini rute jurangnya tuh kelihatan di sana es ya, ada es. Bentuknya kayak jalannya es. Kanan kiri kita ini full jurang. Jadi ini salah satu rute tersempit emang di Cangar tuh kelihatan jalannya langsung naik lagi ya. Tuh ada air mancur kecilnya, cakep banget. Ini bawah langsung jurang kanan kiri. Cakep. Jadi overall enteng, ringan, effortless gitu ya. Overall nanjak di sini effortless itu gitu rasanya. Tuh, bentar. Cakep ya. Jadi emang penggunaan motor listrik untuk sebagian besar skenario dalam kehidupan sehari-hari di sebuah mobil bahkan segede ini pun itu menurutku sangat tepat. Di tanjakan kayak gini jadi ringan, di dalam kota jadi efisien dan spontan juga dalam kota buat stop and go. Kemudian jalan luar kota tadi buat overtake jadi pede. Nah di jalan tol baru di kecepatan tinggi di mana motor listrik biasanya udah mulai habis nafasnya, mesin bensinnya yang bantu. Paket komplit sih ini, menurutku paket komplit. Nggak heran kalau mobil ini laris dan cukup inden gitu ordernya. Nggak heran. Auto headlamp, high beamnya terang juga ya. Tuh kelihatan di kamera ya high beamnya ya. Nih tanjakan tinggi nih. Wah, keren banget. 9:30 pagi udah segelap ini. Tuh high beamnya kelihatan. Indahnya. Nanjak lagi. Tuh selip ya. Karena jalannya agak basah nih kelihatannya, bekas embun. Diselip-selip dikit tapi langsung cepet koreksinya. Kita berhenti bentar yuk, kita ambil footage spot cakep nih. Gas. We froze, cold night in the winter, how cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah. The end, got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that. Oke, jadi kita masuk di drive, kita berhenti di tanjakan, lampu hazard udah kita nyalakan. Mesin dia otomatis nyala dan baterai posisi cuma 15% ya, karena dari tadi tanjakan terus. Terus electronic parking brake kita matikan dari layar. Tuh, langsung mati ya. Tapi ada hill hold control. Jadi kita gas. Tuh, mesinnya ngegas sendiri. Bahkan Koko lepas gas, nggak ngerem, nggak ngegas, dia kasih sendiri torsinya. Itu kita perlu tuh slip sedikit ya. Tuh, slip sedikit. Jalannya karena lumayan basah, tapi no problem at all. Powernya bahkan berlebih gitu ya. Jadi nggak ada arti deh pokoknya tanjakan. Start stop front wheel drive-nya gimana ya, tadi aku bilang traction control-nya cepet banget. Jadi reaksinya cepet banget. Langsung cut powernya juga cepet, tapi nggak sampai kita kehilangan momentum untuk lanjut nanjak. No problem. Cakep, jadi 38 CSI. Ini mesin masih nyala terus nih dia, masih charging. Mungkin dia baca sudut juga ya, meskipun kita berhenti, dia tahu kalau kita ditanjakan, siapin tenaga dan segala macam. Enteng, nggak ada masalah tanjakan di sini. Oke, nah sekarang kita berhenti dulu di area parkiran. Kuku mau ceritain mobil ini kita kelilingin dari luar, karena tadi pagi kan cukup ini ya, singkat. Kuku pengen jelasin lebih teknikal, kita jelasin interiornya. Berkabut ya, cakep loh di sini.
Di sini kita bagus ya, kita ceritain Bagus ya. kok. Hadap sana ya. Hadap sana ya, hadap sana ya. Tuh, kita nikmatin. Sebelumnya kita nggak pernah berhenti nih di sini. Cuma lewat terus. Sebelumnya kita cuma lewat doang gitu. Cakep. Oke. Yuk, kita cerita dari luar. Bentar aja. Udah tadi seru-seruan jalan luar kota, tol Cangar. Sekarang aku mau ceritain nih dari sisi luarnya. Jadi kita ngobrol dimensi nih. Dimensi dia ini lumayan gede ya. Jadi lebar dia ini 1,86 meter gitu. Cukup lebar setara SUV medium ke arah large. Panjang dia juga 4,7 meter lebih, 4,72 kalau nggak salah sekitar ya. Jadi kalau sama Nissan X-Trail yang biasanya sekitar 4,6, ini mungkin lebih panjang 10 cm lagi. Sama CR-V Turbo juga lebih panjang 10 sampai 15 cm. Dan itu kelihatan di overhang belakang menurut Koko sebenarnya ya. Jadi overhang belakang, wheelbase dia kalau nggak salah juga lumayan, 2,7 sekian apa 2,8 gitu, nggak apa. Terus kalau kita lihat dari bagian luar, ini begitu door lock kita buka, itu posisi dia ininya standby kebuka ya. Coba kita kunci ya. Tuh, langsung otomatis nutup semua sama spion sama ini. Tapi kalau kita tekan aja bawa kuncinya, atau kalau kita mendekat, dari jauh kita mendekat, otomatis buka, bahkan kompresor AC-nya udah nyala. Jadi udah nyiapin kita buat, halo bos, jangan kepanasan gitu istilahnya. Jadi mobil ini canggihnya itu sebegitu canggih gitu. Dimensi ke arah medium ke arah large, tingginya juga tinggi, panoramic roof juga gede, tadi kita udah lihat di dalam. Terus bentuk belakangnya, sebenarnya lampunya ini ngambil dari punyanya Tigo 8 yang Pro Max ya. Jadi yang Pro Max itu kan lampunya bentuknya titik-titik gini, beda sama Tigo 8 yang biasa, yang premium biasa. Kemudian pastinya dong udah dilengkapi power back door. Nah, ini kursi belakang nih, Koko coba, ini ketinggian 90% ya, bisa ditinggiin lagi kalau kurang tinggi. Nah, ini bagasi belakang, kita coba tes posisi, coba Koko naikin jok yang ini ya, jok yang kanan juga ya. Jadi emang dia bagasi ya, bisa dibilang size-nya cenderung biasa lah ya kalau untuk di kelas ini. Coba kita cek dulu nih. Ini lucu nih, ada segitiga pengamannya pakai velcro nih, jadi biar nggak bunyi-bunyi. Mantep Cherry. Ya, nah ini kita bayangin kita pakai satu duffel bag, 2 ransel, ya udah kurang lebih segini. Dan ada baris ketiga, Koko juga mau coba. Nah, yang unik di bawahnya shelf-nya bagasi itu ini chargernya by the way, Koko dibawain dari Cherry Manang tadi. Ini chargernya itu sekitar 2,3 kilowatt ya, 2000-an watt lah kurang lebih ya segitu. Kita pindahin dulu sama barang-barangnya juga. Ini kamera gear kita nih. Nah, di bagian bawahnya ini gini dulu. Itu tuh ada kayak inverter hybridnya. Sini. Ini. Cukup panas ya. Cukup panas. Cukup hangat. Jadi ini menurut Koko kalau udah pakai kabel-kabel orin, ini tuh inverter yang biasanya ada di bagian ruang mesin kalau di hybrid merek lain. Koko nggak tahu di mobil ini ada lagi nggak, habis ini kita cek. Tapi ini tuh inverter, artinya apa kok? Ini itu yang mengatur proses battery management system kemungkinan, atau mungkin BMS-nya terpisah, tapi ini yang mengatur flow energi. Kapan dia ngecas dari mesin ke baterai, terus regenerative braking, balikin ke baterai juga, keluarin tenaga dari baterai. Itu semua power management listriknya aku yakin dari sini. Makanya dia cukup panas karena kita habis tanjakan. Tapi apakah kalau kita nggak lagi ngeliatin ini gitu ya, apakah kerasa sih panasnya? Jujur sama sekali tidak terasa. Ini di atas ini pun nggak ada kerasa apa-apa sama sekali. Jadi cukup unik penempatannya. Dan di sebelah kiri, ini kelihatannya diplastikin ya. Ini subwoofernya dari Sony sound systemnya dia. Ini subwoofernya di sebelah sini. Jadi subwoofer sama inverter jejer di bawah bagasi. Menarik. Terus aku mau puterin ini, jok baris kedua dulu ya, jok baris kedua. Ini kita mentokin habis legroomnya. Ini tadi posisi memory seat agak mundur ya. Aslinya lebih maju lagi posisi intercooler, dan legroom kita bisa lihat sama sekali
nggak kekurangan. Coba sunshade panoramiknya kita mundurin lagi deh biar terang. Tuh, jadi sunshade-nya panoramiknya itu bisa kebuka sampai di atas kepala kuku ketika mentok mundur baris kedua. Kemudian ditambah dengan armrest di tengah. Ini nyaman sih, nyaman. Ada kisi AC belakang, tapi kontrolnya ikut yang depan punya, gitu. Kemudian di konsol tengah dia itu juga punya bisa ditaruh minuman atau barang-barang agak banyak, tapi ada putaran kisi AC-nya alias bisa jadi kulkas. Nanti kita tes pakai minuman, beneran tetap dingin nggak sampai turun di daerah panas lagi gitu. Nah, terus Koko kita puterin deh mobilnya. Koko pengen cek bagian ruang mesin. Ini harusnya oke, bagian ruang mesin di depan. Bannya dia pakai Continental 235 50 ring 19. Jadi bukan ring 18 tapi ringnya 19. Ini sudah pakai buka 2 kali kayak BMW. Srek-srek, udah nggak pakai tuas-tuas lagi di tangan, jadi nggak bikin tangan kotor, tinggal diangkat dan dia pakai pegas. Wah, rapi banget. Rapi banget. Oh, ini dia mesinnya. Oke, jadi inverternya ini ada juga ya di depan ya. Nah, ini sini. Ini inverternya ada juga di depan, beberapa tumpuk, tapi tadi di belakang ada lagi. Gitu. Menarik. Dan ini yang di depan nggak sebesar yang biasanya full size ya. Kemungkinan yang utama tadi manajemen sistemnya di belakang. Itu juga ada ekspansi AC-nya, karena kompresor AC-nya kan listrik tadi aku bilang sangat dingin dan sangat cepat dingin yang penting. Kadang-kadang mobil tuh AC-nya dingin tapi agak lama gitu kompresornya untuk dia bisa berfungsi maksimal. Terus ini akinya di sebelah mana ya pertanyaannya ya? Aku jadi penasaran. Nggak kelihatan aki. Atau jangan-jangan dia udah nggak pakai 12 volt konvensional ya? Udah pakai langsung integrated sama baterainya mungkin ya? 12 volt sistemnya. Wow. Serius loh, di sini nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan aki. Jangan-jangan udah integrated, berarti kita nggak perlu ganti aki lagi. Ini solusi yang bagus kalau sampai beneran terjadi ya, karena itu yang dari dulu aku selalu heran kan, ngapain mobil listrik baterai segede itu pakai 12 volt baterai lagi. Pasti ada manajemen sistem yang bisa bikin dia harusnya integrated dan lebih efisien gitu. Ganti aki lumayan 1-2 juta lagi, perawatan lagi. Oke, sekarang aku mau coba ke baris belakang. Ada one touch tumble-nya. Oh, one touch tumble-nya di sebelah sana malah, di sebelah kanan. Harusnya kan negara ini ya, jok yang setir di kanan harusnya di kiri gitu. Ini seberapa sih? Oh, bisa maju sampai segini. Oke. Kita coba deh ya, di depan kita duduk dengan yang secukupnya lah. Ini tadi dibuat 175 masih bisa. Ini sampai 175 juga masih oke. Oke ya, segini ya. Kurang lebih 1 jengkal, lebih 25 cm lah legroom kita sisain. Sekarang aku mau naik ke belakang. Oke, kita naik ke belakang, kita cek. Anggap aja ini one touch tumble ya, seperti yang di jok sini ya. Tuh, jadi legroom, oh limited, legroomnya limited. Kita coba senderin dulu. Oh, ini bisa disenderin lagi, oke. Terus headrest kita naikin. Oke. Oh, posisi duduknya lumayan. Tapi kalau kita lihat dijejer ke sini, legroomnya, kita samain dulu deh legroomnya. Bentar. Tuh, sama. Pas ya? Pas. Coba aku naikin ya. Sorry, nggak kelihatan di kamera. Aku naikin coba. Ya, cukup ngepas untuk tinggi sekuku 168. Lumayan ngepas. Ya, ini yang disayangkan ini ya. One touch tumble-nya kok nggak di jok kiri. Padahal kita kalau di negara setir kanan, berarti kita nyetirnya lobby segala macam, tempat kita naik turun rata-rata di sebelah kiri. Nah, akomodasi belakang kok bisa bilang berarti pas untuk orang tinggi 165 lah ya, masih layak. Kursinya sih tebel, kursinya sih oke, masih kulit semua. Headrestnya juga oke banget. Cuman space-nya lumayan limited.
Terus kalau kita bilang pesaingnya gimana kok? Pesaingnya sih untuk jok baris 3 ini so-so lah, kurang lebih. Para SUV di kelas ini emang jok baris 3-nya emang aku bisa bilang emergency ya, tambahan. Bukan menjadi rancangan utama ketika merancang seperti MPV 3 baris di kelas ini. Yuk kita lanjut, aku udah mulai lapar, jam 10 lewat. Kita lanjut ke arah Kota Batu. We froze, cold night in the winter, how cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end, got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the Ini enggak sih? Iya itu tadi. Belinya di sini kan? Iya. Iya. Oke, kita cari parkir dulu. Oke, kita cari oleh-oleh khas Batu. Yuk, kita cari rumah susu di Ponorogo, KUD Batu. Kok nggak klik, dia langsung auto lock sendiri ya mobilnya. Enak, fitur-fiturnya lengkap banget. Wah, ini asik nih. Wah, gede banget, lengkap. Jadi ini juga lengkap sama oleh-oleh kelihatannya. Banyak banget oleh-olehnya. Wih, puding-puding juga ada. Ini ya, susu ya? Oh. Oh, es krim juga ada. Skrimnya Fresh milk. Berapaan ya harganya ya? Ini menarik sih. Tuh, coklat 160 ml. Benar kita ambil lagi. Ada keranjang atau apa enggak ya? Enggak, ini mau bawain oleh-oleh. Jadi Koko mau tes fiturnya yang glove box tengah, konsol tengah itu kayak apa? Kayak kulkas. Itu kita mau lihat bisa dingin nggak, karena ini susu fresh. Sampai Surabaya harus fresh gitu. 200 ml kali ya. Coklat. Terus ini apa nih? Melon. Kita belanjain sih. Enggak deh, coklat. Melon. Apa tuh? Kopi. Kita tes sampai Surabaya. Cukupnya juga berapa macam? Strawberry. Strawberry ya wajib. Sama yang original. Mau dua. Original juga. Aku mau Original apa vanilla? Ada dua nih. Oh, Plain gitu. sama vanilla. Aku mau yang plain. Plain. Yang plain kok. Kita harus Oke. nyoba dong. Plain ya. Dua. Sip. Udah ya. Wah, ini loh yang khas. Loh iya, itu mah. Ini yang dicari-cari. Ini berapa mili sih ini? Tadi botolnya kan 200. 140 bos yang ini bos. Ini tuh. Apa nih? Yogurt ya? Yo, ibu. Mau nggak? Beli aja, bawa aja. Coba satu deh. Iya. Nah, habis gini kita tata di glove box tengah yang kayak kulkas. Terus habis itu nanti kita lanjut makan di salah satu tempat yang legend lah. Yuk kita bayar dulu. Yang 200 mili, oh 10 ribuan. Tadi yang ada yang agak kecil, 8,5. Terus yogurtmu tadi yang kecil ya, 12 ribu. Oke loh harganya. Dan ini
Fresh Khas Batu. Itu di sebelah sini tuh kantornya KUD. Jadi ada kayak koperasi unit desa yang khusus emang biasanya itu produknya itu susu segar gitu. Dan ini udah terkenal banget sampai di Surabaya juga kita biasanya ada beberapa yang jual gitu. Berapa Mas? 124 kemarin. 124. Lagi Kris boleh ya? 124 30. Oke. Satu, dua, empat, 320. 320. Oke. Ini ya Mas. Makasih Mas. Jadi pajak, kena pajak, iya, kena tax 10% ya, 11.000 dapat sebotol fresh. Dan ini kan punya UMKM ya. Ini rasa kopi nih, aku pengen coba rasa kopinya dulu. Biasanya kalau coklat sama strawberry udah lumayan sering. Tuh, lampunya udah nyala ya, udah welcome. Kita mau datang, kita tata yuk di Glowbox. Jadi kamera dari belakang kali ya biar kelihatan. Coba nih kita tata. Jadi ini tuh emang dingin karena kita buka. Jadi kayak ada knob kecil gitu loh. Knob kecil tinggal diputar aja. AC-nya masuk apa enggak. Nah kalau masuk, kita coba ya bisa berapa banyak dan nanti kita cek bisa sedingin apa. Ada yang mau diminum di sini? Yang Mau. mana? Strawberry atau? Strawberry. Strawberry. Kasih. Coklat 1 deh. Jadi 3 kita minum di sini. Cukup berapa sih? 1, 2, 3, 4. Dingin loh ini. Boxnya dingin dari tadi kita nyalain soalnya. Oke, ini cukup 7 satu tumpuk. Tapi dalam banget, jadi masih bisa banyak lagi. Ini sih 12 muat sih. Menarik banget ya. Cakep, cakep, cakep. Yuk, lanjut kita cari makan. Nih, kita arrive di mana nih? Warung Betania Batu. Ini legendaris, banyak foto-foto presiden makan di sini. Dan makanannya emang Indonesian Jawa Timur lah menurutku banget. Nanti ada sayur pedas, ada gurami pesmol, ayam goreng, tahu telur. Ya apa? Timbang Iya. kita ngomong, kita makan aja deh. Gimana kalau kita langsung turun? Iya. By the way, minta 1-2 menit. Aku pengen review sistem layarnya yang luar biasa indah ini ya. Jadi ini nggak tahu di kamera kelihatan bedanya gimana. Tapi kalau di mata HD bener ya. Ini iya full HD sih. Ini salah satu layar ter HD yang aku pernah lihat di mobil dengan ukuran segede gini. Ininya pun juga HD banget. Head up display juga mungkin nggak kelihatan di kamera tapi benar-benar jernih. Bahkan tadi pagi cahaya mentari itu begitu terang, begitu aman. panas, itu masih HD kayak nempel di jalan gitu. Tulisan kilometer per jamnya dari head up display. Terus semua setting, jadi kita ada menu shortcut dari atas. Contoh, ini kita mau lipat spion, itu sudah nggak ada tombol-tombol di sebelah kanan pintu. Terus ini, nah ini untuk spion kiri, ini untuk spion kanan. Kalau kita mau naik turun kanan kiri, ini contohnya kita kiri dikit, tuh ya. Kemudian save, udah ke lock, banyak banget dari atas itu pokoknya. Ini termasuk electronic parking brake. Kita kalau biasanya kita jarang pencet sih, karena kalau kita pakai seatbelt tuh otomatis buka. Tapi kalau enggak pun, kita harus tekannya lewat sini, plus minus. Kadang-kadang kita butuh cepet, juga nggak bisa. Tapi intinya, semua kontrol dari sini, termasuk ambient lighting yang tadi di cangkar tuh kelihatan waktu gelap. Ganti dah gua. Ini bisa ganti warna nih. Oh, pertama. Bisa kayak begini. Nice. Coba ya kita nyalain lampu. Nyala nggak? Tuh kan, Woi. ganti warna kan. Cuman lagi siang, tuh kelihatan lah dikit ya di kamera. Gitu. Bahkan bisa ngikutin ritmenya musik. Kalau kita lagi nyetel musik, kelas. kelihatan. Nice. Atau link to drive mode. Jadi kalau sport, Eko sport, merah. sebentar, sport merah. Gitu. Cakep ya. Terus
new energy. Jadi ini untuk setting tadi kita mau apapun, mau ini energy recovery, ini regenerative braking. Power saving tadi aku bilang kita mau pertahankan baterai di berapa persen. Driving mode semua lengkap. EV Plus ini mode yang unik, jadi kita habisin baterai sampai sehabis-habisnya. Gitu sistemnya. Ini apa? Kita pilih. Towing, foto. Untuk towing lah ya, untuk mungkin buka parking brake-nya ya. Untuk ini kan kalau di P kan dia ada kunci, kan nggak bisa diderek gitu. Terus ini ADAS-nya, driver assistant kan ADAS itu singkatannya Advanced Driver Assistance System. Jadi ADAS dia itu kalau nggak salah ada 14 sensor atau 14 fungsi kurang lebih. Jadi sebanyak itu. Head up display juga bisa diatur snow mode. Oh, snow mode jadi biru head up display-nya biar nggak kena kalau jalannya salju nggak putih sama putih. Cakep ya. 14 bener kok. 14 ADAS-nya, iya. Ini naik turunnya HUD juga bisa diatur. Oh my god, posisinya bisa naik turun, bos. Menyesuaikan Mode ya? ketinggian. Di Indonesia pasti banget ya kepake ya snow. Brightness juga. Jadi semua setting, display, sound system, semua dari layar ini terintegrasi jadi satu. Nggak tahu suka atau enggak, sobat boleh komen. Dah, lapar. Makan yuk. Terus, Makan yuk. mari kita turun. Warung Betania Batu. Yuk, makan. Ayo. Ini kita nggak pencet ya. Kita nggak pencet, tinggal aja sendiri. Tuh kan, kunci sendiri. Cakep. Ya, bertiga. Ya. Tuh, jadi tempatnya itu emang unik dan dia agak remang-remang. Konsepnya kayu dulu sebelum direnov lebih remang lagi. Ini warung udah puluhan tahun ya. Kita cari yang agak terang biar kita bisa review makanannya yang enak. Yang tempat lainnya soalnya agak gelap. Gitu. Udah, kita nunggu pesan. Itu juga ada kolam ikan kecil. Di sana juga ada yang area lesehan gitu. Kadang-kadang kita kalau pengen lesehan juga boleh banget. Mau pesen? Mbak? Ya, langsung aja di sana. Ini yang Koko suka ya. Biasanya di sini itu sayur pedasnya ada. Sayur pedas 1. Terus ayam goreng dada 2. Terus guraminya minta pesmol deh. Oh ya, makasih. Terus minumnya minta teh tawar hangat deh saya. Yang lain minum apa? Yoel minum apa Yoel? Es tawar 2. Heeh. Nasinya 3 ya, Mbak? Oh, berarti 2, nasinya 2. Nasinya 2. Ini pada diet semua nih, padahal waktunya makan enak kita harusnya. Lagi es teh tawar atau teh tawar? Teh tawar hangat 1, es teh tawar 2. Favoritnya apa lagi Mbak yang belum dipesan tuh Mbak? Brownie goreng, brownie coklat biasanya. Oh. Ini anu deh, nyoba penyatanya deh, pecel lele ya Mbak ya? Iya. Oke Mbak. Kasih ya. Ditunggu makanannya, nggak sabar. Pas kita belum makan nih dari pagi. Oke, jadi ini kan istimewa banget. Yang pertama itu ini kayak gini ayam goreng ya. Ini Koko pesen dada 2. Ini enak pol. Terus nah ini yang paling bikin nanti kalau kita makan pakai nasi, yang bikin rasanya itu jos itu ini sayur pedes. Jadi ini sebenarnya kayak lodeh, tapi dia nggak terlalu santan ya. Terus pedes beneran. Terus ada lagi ini pecel lele. Jadi supaya kita dapat sambelnya itu sambal penyatannya kita mau rasain pakai ikan lele. Dan terakhir nih gurami pesmol. Ini juga istimewa. Disajikan nasinya masih pakai
Tuh. Udah. Cocok ya. Kita mau makan bertiga. Cakep banget. Udah pasti enak ini, aku sering makan soalnya. Yuk, kita makan sambil teman-teman nontonin ya di time lapse ya. Oke, kita udah deket mau masuk jalan tol kembali ke Surabaya. Nah, yang unik ya, sejak kita di Cangar sampai kita keliling Batu tadi, makan sampai kita turun lagi dari kota Batu, tetap baterai itu di 29% dan semuanya mengandalkan regenerative braking sambil berjalan loh, belasan kilo loh, bukan 20 kilo lebih bahkan. Ya, jadi bener-bener menurutku efektif ya, regenerative brakingnya efektif. Kayak gini kita berhenti di lampu merah juga cuma nyalain AC aja dari baterai gitu. Tadi tuh makan ya di warung Betania Batu itu oke lah, sayur pedas tadi yang kuah tuh 27.000, ayam goreng satu potong 27.000, gurami pesmol segede gitu 100.000. Dibilang murah banget enggak, tapi untuk makanan legendaris itu menurutku harganya sangat masuk akal. Jadi tadi kita semua, terus ini teh tawar tuh 3.000 rupiah sobat ya. Es teh tawar juga 3.000-an, 2 biji 6.000 nih. Malah air mineral 10.000. Mendingan beli es teh tawar tadi. Ya, jadi total sama teks sekitar 290.000 ya. Oke lah, makan bertiga kita kenyang, satu orang 100 ya hampir. Tuh reviewnya. Jadi regenerative brakingnya menarik. Nah, ini kalau berdasarkan destinasi kita balik ke Surabaya itu masih ada 88 kilo di Google Maps dan 1 jam 16 menit. Jadi 88 kilo ini kemungkinan karena baterai udah 29% akan banyak nyala di hybrid mode ya. Kita nyalakan aja ke hybrid mode, pindah. Tadi kok pakai EV Plus, kita force sampai agak habis ya. Bensin masih belum nyala nih mesin karena kan masih lampu merah. Kita akan di jalan tol, bensin juga mulai habis. Dan sambil tadi hybrid udah sempet rasain, berarti Koko minta tolong disetirin yang lain dan Koko akan duduk di belakang untuk review sebagai penumpang. Nah, sekarang Koko udah pindah di belakang. Ini lanjut nih, kita lagi di tol ngarah ke Surabaya. Jadi ini AC belakang, bentar, mic-nya kita atur ulang ya. Di sini kali ya. Nah, jadi AC belakang ini adanya dari konsol tengah bawah nih. Sayang kurang ada AC di sini atau di sini seperti MPV atau SUV lainnya. Tapi legroomnya ini masih gede banget. Terus senderannya juga enak ya. Armrest di tengah sedikit kurang turun sayangnya. Yang di pintu ini pas tingginya buat Koko ya. Nah, ini kaki kita juga masih bisa lipat gini, masih sangat aman gitu. Terus dipadu dengan panoramic roof yang sampai ke belakang gini, jadinya sangat ini ya, sangat kerasa luas, kerasa kenyamanannya oke lah, kenyamanannya sangat oke di belakang. Mobil ini juga layak kalau sobat pengen beli, tidak hanya untuk menyetir sendiri, tapi juga untuk menggunakan jasa driver gitu. Kemudian di belakang kan audio Sony-nya juga masih berlanjut, cuman sayang takut kena copyright di YouTube. Nah, jadi kalau disetirin sambil setel audio sistemnya masih sangat nyaman tanpa mengurangi kenyamanan yang di depan. Jadi 4 orang mobil ini sangat nyaman. Ini aja nih kurang turun ya, posisinya harusnya turun 5 cm, 5 sampai 7 cm lagi. Sudutnya oke, cuman kurang turun overall gitu. Nah, bantingannya gimana? Lembut ya di belakang. Jadi mobil ini tuh bantingannya kalau menurutku khas kayak mobil Jepang yang mewah tuh loh mereknya. Nah, itu bantingannya. Jadi bantingan awalnya tuh kayak empuk-empuk gitu ya. Terus kemudian telahnya baru agak firm sedikit. Mirip banget sama generasi mulai 2015-nya si merek Jepang mewah itu. Gitu. Terus di belakang sini juga ada lampu baca kanan kiri LED. Terus mobil ini juga memberikan rasa aman yang luar biasa ketika kita juga jadi penumpang karena dia tuh Koko baca punya 10 airbag, 10. Jadi kalau mobil kalian biasa 2 atau 6
atau ada yang 4 tuh yang agak nanggung. Ini 10, aku nggak tahu di mana aja airbagnya. Tapi yang pasti brand Chery juga di China sempat mengundang beberapa media otomotif Indonesia dan menunjukkan prosesi crash test first in the world, ditunjukin di depan media buat dilihat bersama-sama gimana keamanannya live. Jadi supaya nggak dibilang katanya mobil China editan gitu ya kalau crash test dan segala macam. No, luar biasa keamanannya. Nah, aduh, bandingannya lembut di belakang, pas banget, pas. Jadi nggak goyang berlebihan, nggak keras juga, bangkunya juga empuk. Dan kulitnya ini bahannya unik ya, bahannya unik kulitnya ini. Nah, sobat, gimana sih menurut Koko keseluruhan dari mobil Chery Tiggo 8 ini ya? Pertama Koko mau fokus ke drivetrain atau penggerak ya, jadi hybridnya, mesinnya, ini semua sih menurut Koko patut diancungi jempol. Jadi dari komposisi baterainya, mesinnya, motor listriknya, kemudian cara operasikan mereka yang seamless lah ya, benar-benar di background ngecas sendiri, kemudian bisa dicas di rumah, kemudian ketika kita injek gas, lepas gas itu regenerative braking bekerja tanpa endut-endutan gitu ya bahasa Jawa Timurnya, smooth, cukup smooth ya. Jadi menurut Koko itu adalah salah satu highlight yang paling penting, dan memang itu menurutku selling point nomor satunya dia. Di harga segini bisa ngasih range elektrik hingga 90 kilo lebih klaim dia, meskipun kalau kita nyetirnya benar menurut Koko bisa 100 bahkan sampai 110 km range elektriknya sendiri ketika dihabiskan baterai. Luar biasa. Kemudian powernya juga ketika tadi Koko coba di jalan tol di atas di triple digit speed juga untuk overtake nggak ada masalah, apalagi di bawah 80 km per jam itu kita mau overtake nggak usah mikir, tinggal injek aja, sangat yakin. Dan di belakang ini ternyata bantingannya lebih membuai lagi daripada di depan, serius, lebih nyaman di belakang ya, top banget mobil ini. Nah, sistem ADAS dia yang lane centering atau lane keeping assist-nya sama beberapa ininya adaptive cruise control-nya, terus terang masih ada brand Asia lain yang lebih smooth gitu. Jadi centering lane-nya itu kayak agak sedikit kasar ya, agak narik-narik gitu. Plus ketika kita adaptive cruise control kita aktifkan di kecepatan yang nggak seperti maksimumnya, ketika mobil depan minggir itu langsung ngegas, kayak kerasanya itu kayak, karena kan elektrik motor ya, kerasa kayak dihack gitu loh, kayak mood langsung gitu. Jadi cukup mengagetkan untuk kita, padahal kita perlunya kan santai-santai aja ketika kita menyalakan ADAS yang semi autopilot lah istilahnya. Itu kan kita lagi pengen nyantai pasti, bukan lagi pengen ngebut. Itu sih yang menjadi catatan buat Koko. Kemudian kelebihan lainnya juga dari layar infotainment yang sebegede gitu. Ini bahkan dengan panoramik posisi dekat Surabaya, panas semua kanan kiri, depan belakang kanan atas, itu layar sama sekali nggak ada reflectionnya, benar-benar clear. Dari belakang pun kita lihat semua clear. Layar instrumen cluster juga, head up display juga clear banget semuanya. Nah, jadi Surabaya lagi triknya kayak begini. Ini tadi hasil kita dari Kota Batu ya, kita sampai buka panoramik juga panas, tapi di glove box tengahnya ini sedingin itu. Masih seger banget. Dan sebenarnya konsol tengah dia ini masih mengandalkan sistem air conditioningnya. Jadi bukan dedicated fridge, bukan kulkas yang khusus gitu ya. Enggak, pakai sistem AC tapi sedingin ini. Dingin bener. Menyenangkan sekali di mobil Chery ini. Jadi penumpang enak, nyetir juga enak, kehematan jelas. Nah ini bensin by the way tadi di waktu aku nyetir di tol 130 kilo sisa range bensinnya, itu langsung
nyala warning untuk isi bensin. Tapi sampai sekarang aku belum isi bensin. Dan range berapa bro? Di bensin kiri bawah 88 ya? 88 km. 88 km. Biarin, aku masih belum isi. Ya, jadi hari ini kita memang nggak tes full to full, tapi aku lebih pingin tes tenaganya, karena full to full udah banyak banget rekan-rekan media lain yang coba dan terbukti kehematannya. Karena kalau bisa sampai 1300 kilo dengan tangki dia cuma berapa puluh liter, udah nggak mungkin boros, pasti irit. Meskipun dengan baterai full pun paling 110-120 kilo, berarti sisanya di atas 1100 kilo, bahkan 1200 kilonya itu hanya menghabiskan bensin 1 tangki untuk mobil sebegede gini. Gitu. Udah jelas iritnya lah, aku nggak protes kalau itu. Seger, enak ya punya mobil ada kulkasnya gini. Oke, kita udah balik di Surabaya dan aku rasa itu cukup untuk mengakhiri sesi review kita yang part 2 ini dengan Chery Tiggo 8 CS. Menurut Koko gimana? Kesimpulannya 2 kata kunci yang menjadi strength atau kekuatan dari Chery Tiggo 8 CS. Nyaman dan fleksibel. Kenyamanan dari segi ketika dia digunakan untuk electric vehicle mode-nya dia saja 100 kilo itu sangat nyaman, sangat senyap. Dipadu dengan double glass di samping, di depan juga pasti ada acoustic glass juga. Jadi betul-betul senyap-senyap banget ketika kita menggunakan baterainya saja. Pun ketika kita jalan jauh, fleksibilitas itu juga menjadi kata kunci yang menjadi kekuatan, karena mesin bensinnya bisa menjadi mesin hybrid, juga bisa menggerakkan rodanya berbagai skenario, tapi yang pasti hemat dan juga bisa kita jalan jarak jauh tanpa perlu berhenti untuk mengisi bensin maupun ngecas baterainya. Jadi itu benar-benar fleksibel. Kemudian kenyamanan di dalam juga didukung dengan audio system yang luar biasa, ventilated seat di depan 2, heated seat di depan 2, kemudian ada massage seat juga di kiri depan yang luar biasa. Tadi di belakang aku juga udah review, benar-benar nyaman. Kemudian bantingannya juga lembut tapi juga nggak terlalu mengayun. Jadi pokoknya nyaman, fleksibel, hemat, irit gitu. Jadi luar biasa dipadu dengan kekuatan-kekuatan itu tuh cuman berharga 500 juta kecil yang aku rasa belum ada pesaing yang bisa memiliki semua kelebihan tersebut dengan poin harga seperti Chery Tiggo 8 CS. Itu sih dari Koko. Jadi salam untuk para sobat-sobat Koko Mobil semuanya di seluruh Indonesia. Kalau ada saran untuk segmen review kita, baik mobil apa yang mau direview atau destinasi kemana, atau apa yang ingin dijelaskan lebih lanjut di review-review berikutnya, langsung aja tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saksikan terus YouTube dari Koko Mobil dengan segmen review yang benar-benar Koko yakin menghibur. Semoga benar-benar menghibur. Dan terima kasih juga untuk dukungannya. Trip and Review by Koko Mobil. See you next time.